Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrul Latif, guru mapel Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin Kota Pekalongan. Pada saat ini saya mahasiswa PPG Akidah Akhlak batch 1 tahun 2025 di UIN Mahmud Yunus Batu Sanggar, NIM 2460101323. Saya sedang mengikuti uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran dengan materi kematian dan kehidupan alam barzakh. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran Akidah Akhlak pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Dani Pandu. Silakan Mas Dani Pandu. Tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Amanda, Aklia, Agisna, Arina Faradisa, Dani Pandu, Dina Fatra, Fadlu Minallah, Miftahul Jannah, Fakih, Noval Fahmi, Nabila Tujana, Nafisatul Muna. Alhamdulillah hari ini nihil ya anak-anakku semuanya. Oke, sebelum kita bahas untuk materi pada pagi hari ini, silakan untuk anak-anakku ya bisa mempersiapkan diri dengan baik, mejanya ditata dengan baik, tempat duduknya, yang pakainya belum rapi bisa dirapikan, yang masih ada sampah bisa diambil sampahnya. Sudah? Oke. Mari kita baca basmalah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian kematian dan alam barzakh. Yang kedua, menunjukkan atau mengidentifikasi dalil nakli tentang kematian. Yang ketiga, menunjukkan sikap iman kepada kehidupan setelah mati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara kehidupan di dunia dan akibat kelak di alam barzakh. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya dalam belajar, maka kelak ia akan merasakan hinanya kebodohan. Marilah kita awali belajar pada pagi hari ini dengan mencari ilmu, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Semoga kelak dengan ilmu yang kita pelajari, semoga dapat bermanfaat bagi diri kita. Amin. Agar kita lebih semangat, mari kita bangun terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Anak-anakku semuanya,
sebelum kita membahas terkait bab yakni kematian dan kehidupan alam barzakh, pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan tentang akhlak tercela, yakni israf, tabdzir maupun bakhil. Coba dari anak-anakku semuanya, apa itu israf? Ada yang bisa menjawab? Israfnya melakukan segala sesuatu dengan berlebihan. Ya, berlebihan yang seperti apa? Ya, terlalu Melampaui batas, berlebihan dalam hal yang baik atau yang jelek. Contohnya apa? Contohnya israf apa kemarin? Makan dan minum yang berlebihan. Nah, kalau tabdzir berlebihan dalam hal yang buruk, hal yang jelek atau hal yang haram. Contohnya apa? Coba Amanda, contohnya tabdzir apa Amanda? Sumbangan untuk kegiatan, hura-hura dan kemaksiatan. Iya. Untuk acara, pesta, Iya, memberi sumbangan kepada hal-hal yang sifatnya foya-foya. Contohnya apa tadi? Hura-hura, ya, membeli minuman keras. Nah, itu contoh dari perbuatan tabdzir. Kalau bakhil, pelit, ya, menahan, ya. Nah, makanya jangan termasuk kita golongan orang yang israf, bakhil maupun tabdzir. Oke, anak-anak semuanya, silakan kalian menghadap ke proyektor, yakni bab selanjutnya terkait kematian dan kehidupan alam barzakh. Dari bab sebelum kita mulai, adakah dari anak-anakku semuanya yang sudah pernah mendengar apa itu kematian atau membaca buku terkait kematian? Ada apa belum? Coba, kematian itu apa? Coba, yang bisa jawab. Pintu hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa. Makhluk hidup. Ya, hilangnya nyawa makhluk hidup. Apalagi? Coba. Meninggalkan dunia ini. Terus apa lagi? Menuju kehidupan yang lebih kekal. Menuju kehidupan yang lebih kekal, ya. Kematian itu apa sih? Wah, ini kematian. Kematian adalah peristiwa berpisahnya ruh dan jasad. Jadi yang pertama, dalam ruh tubuh manusia itu ada ruh dan ada yang namanya jasad. Ketika seorang manusia itu meninggal, berarti antara ruh dan jasadnya itu akan berpisah. Makanya kalau orang yang sudah meninggal atau mati, itu biasanya ya tidak bisa melakukan aktivitas seperti halnya orang yang masih hidup, karena ruhnya sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Islam, kematian itu bukanlah akhir. Karena apa? Bahwasanya kematian merupakan awal dari kehidupan kekal yang abadi, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Di sini dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah ya diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi kalau kita di dunia berbuat baik, kelak di akhirat juga akan dibalas baik. Sebaliknya, ketika kita di dunia kok berbuat jahat, kelak fa insyaallah akan dibalas oleh Allah dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famazuh ziya'anin nari wa udhilal jannah faqad faza. Di situ dikatakan, ya, siapa yang dijauhkan dari neraka dan yang dimasukkan ke dalam surga. Terlihat siapa yang kelak akan dimasukkan surganya Allah, dan kelak akan kelihatan siapa yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Ya, di situ katakan apa? Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang dapat memperdaya. Bahwasanya dunia itu hanyalah pepaes atau perhiasan yang bisa melalaikan kita dengan kehidupan kelak di akhirat. Nah, oke. Oleh karenanya, anak-anakku semuanya, jadi kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan di alam akhirat. Nah, proses kematian, ya di sini ada malaikat maut mencabut roh manusia. Ya. Roh ketika dicabut oleh malaikat, ya, dalam keadaan manusia itu tergantung dari amalnya ketika hidup di dunia. Ada yang dicabut dengan keras, ada yang dicabut dengan lembut. Kalau fa insyaallah selama hidupnya baik, kelak akan dicabut dengan lembut oleh malaikat. Begitu juga sebaliknya. Nah, proses inilah yang menjadi awal tahap dari kehidupan yang selanjutnya, yakni alam akhirat. Lanjut. Lalu apa yang terjadi kehidupan setelah mati? Satu, adanya alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam kubur, ya, alam penantian sebelum hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Di dalam manusia, di alam kubur, ya, manusia akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur, akan ada yang namanya siksa kubur, ya, tergantung kehidupan di dunianya itu seperti apa. Makanya bagi orang kafir, anak-anakku semuanya, mereka ketika alam barzah, ketika masuk di alam kubur, seakan-akan mereka ingin dibangkitkan, ingin hidup di dunia sekali walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya amal kebaikan. Nah, makanya kita yang masih hidup di alam dunia harus bisa menggunakan kesempatan dengan baik, yaitu dengan melakukan banyak amal soleh, terutama dengan melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi bekal ketika kita di akhirat kelak. Amin Allahumma. Ya, kita lihat video sebentar terkait kematian. Ya, kita lihat ya. Wah, disolati, diantarkan jenazahnya, dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, itu bagaimana? Nah, itu manusia. Nah, inilah akhir dari sebuah jasad. Apa yang kita bisa banggakan dari manusia? Ya, makanya manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagiannya Allah, yaitu ruh yang akan kembali kepada Allah. Yang kedua, bagian dari manusia. Apa yang akan kembali ke manusia adalah amalnya. Yang ketiga adalah bagian dari singgat. Tahu singgat? Belatung. Apa itu? Ya, jasad kita. Ketika jasad kita itu sudah masuk ke dalam liang lahat, maka secantik apapun, seganteng apapun kita, maka kelak akan jadinya seperti video tersebut. Paham? Oke, silakan anak-anakku, ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita bagi menjadi 4 kelompok. Kan? Apa arti hidup di dunia menurut Surat Al-Imran ayat 185. Hidup di dunia itu maknanya itu seperti apa sih?
Dan yang ketiga, mencari antara kematian, hubungannya kematian dengan kehidupan di akhirat ya. Jadi nanti kalian mencari hubungannya apa antara kematian dengan kehidupan di akhirat. Coba dicari ya. Dari ayat 185 surat Al-Imran, yang pertama makna kandungannya, yang kedua adalah makna kehidupan di dunia, dan yang terakhir hubungan kematian dengan kehidupan di akhirat. Coba dicari. Kalau pemilihnya mana? Ya, kelompoknya Dani Pandu. Coba apa makna yang terkandung dalam surat Al-Imran 185? Coba. Yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 185 ialah ayat ini mengingatkan bahwa setiap makhluk hidup yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan awal dari kehidupan yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Balasan dari amal perbuatan akan diberikan sepenuhnya di hari kiamat, bukan di dunia. Orang yang selamat di neraka dan masuk surga itulah orang-orang yang benar-benar beruntung dan beramal soleh selama di dunia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Coba yang kedua, apa makna kehidupan di dunia menurut surat Al-Imran ayat 185? Kelompok 4, coba Nafis, dijawab Nafis. Hidup di dunia hanya sementara dan merupakan ujian. Dunia ini bisa menipu karena terlihat menyenangkan, padahal kesenangan itu tidak kekal. Kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat mempersiapkan diri untuk akhirat. Iya, kehidupan itu bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupannya sesungguhnya. Makanya harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir, coba kelompok 2. Fadlu minallah dan teman-teman, apa kaitannya kematian dengan kehidupan akhirat? Coba siapa yang mau menjawab? Kelompok 2. Ya, Rifki. Kematian adalah pintu masuk menuju akhirat. Setelah mati, manusia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Balasan sebenarnya, baik pahala maupun siksa, akan diberikan di akhirat. Karena itu, kehidupan akhirat jauh lebih penting dan abadi daripada kehidupan dunia. Iya. Jadi saling berkaitan ya antara kematian dan kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah kelak di akhiratnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi sudah disampaikan terkait surat Al-Imran ayat 185. Coba ya. Iftahul jannah. Jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia, ya, apa yang ingin kamu perbuat untuk memperbaiki hidupmu? Nah, coba. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Allah, terutama dalam menjaga sholat dan membaca Al-Quran. Saya juga ingin minta maaf kepada orang tua dan orang-orang yang mungkin pernah saya sakit. Oke, terus tepuk tangan untuk Miftahul Jannah ya. Ya, pertama apa? Sholatnya harus diperbaiki. Amalan apa yang menurut kamu cukup baik yang sudah kamu lakukan dan yang harus kalian diperbaiki lagi? Coba apa? Coba siapa ya? Fakih, coba Fakih, jawab Fakih. Yang harus perlu saya tingkatkan ialah saya sudah cukup rutin sholat 5 waktu dan berbuat baik kepada teman.
tetapi saya merasa perlu meningkatkan keikhlasan dalam beribadah dan menambah amal seperti bersedekah, sholat sunnah, dan tilawah. Oke. Perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berbuat baik. Masya Allah. Beri tepuk tangan. Novel. Ya. Bagaimana cara memperkuat iman dan amal kamu ya sebelum menghadapi kematian? Coba. Bagaimana cara memperkuat iman dan amal sebelum menghadapi kematian? Ya. Saya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar agama, memperbanyak zikir, menjaga pergaulan agar tetap baik dan menghindari hal-hal yang melainkan dari Allah. Oke, beri tepuk tangannya, luar biasa. Katanya apa? Memperdalam ilmu agama, termasuk kita belajar di Ma'rifatul Muta'allimin ya, perbanyak membaca Quran, perbanyak sedekah, waktu luang ya, termasuk zikir itu kita jangan sia-siakan dengan percuma, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang yang terakhir ya, cepet-cepetan gitu. Coba dari masing-masing kelompok diskusikan 3 alasan ya yang penting mengapa kita harus mengingat kematian. Ayo coba diskusikan ya, saya kasih waktu 2 menit. Nah, coba. Oke, coba kelompok sana, kelompok 1, coba apa? Yang pertama ialah menghargai hidup, yang kedua mengurangi ketakutan, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup di dunia. Iya, menghargai hidup ya. Waktu dihargai dengan memperbanyak amal Ibadah. soleh, amal ibadah. Coba yang lain, siapa kelompoknya? Ada enggak? Kalau 3 alasan pentingnya mengingat kematian, yang pertama mempercepat taubat, memperkuat semangat ibadah, dan melatih kesabaran. Yang pertama tadi apa? Mempercepat taubat ya. Kalau kita punya salah, melakukan dosa, cepat-cepat melakukan taubat ya, mohon ampun kepada Allah, dan juga didasari memperbaikinya dengan semangat beribadah. Oke, yang terakhir coba kelompok 4, alasan apa? Coba Akliyah. Sadarkan bahwa hidup ini adalah dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi disampaikan dari Allah, untuk Allah, akan kembali kepada Allah. Ini luar biasa sekali ini ya. Apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Makanya segala perbuatan yang baik harus diawali dengan kalimat yang baik, diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke ya anak-anakku semuanya. Nah, itulah tadi beberapa terkait pentingnya kita mempelajari kematian dan alam barzakh ya. Oke, dari anak-anakku semuanya, dari apa yang sudah kita pelajari ya, menurut kalian apa yang bisa kita ambil dari kegiatan pada pagi hari ini terkait kematian dan alam barzakh? Yang pertama apa? Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, sebelum kita mati, apa yang harus kita persiapkan? Ya, memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk mati? Nah, siap tidak siap harus kita
persiapkan dengan sebaik-baiknya. Makanya jangan gunakan waktu yang luang ini hanya untuk maksiat, melakukan dosa, melainkan memperbanyak ibadah, ingat kepada Allah dan melakukan amal soleh ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat diambil hikmahnya agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.